Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari. Sebelum kita mengawali hari ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan kasih setia-Mu, karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan hingga saat ini. Pada hari ini, Engkau masih memberi kesempatan yang indah untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Biarlah firman-Mu yang menyapa setiap kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 2 Korin pasal 10 ayat 18. 2 Korin 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Memuji Tuhan, tentunya hal ini sudah sangat sering kita lakukan, baik melalui nyanyian, puisi, maupun lewat doa yang kita panjatkan. Ada banyak alasan orang memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena bersyukur atas berkat yang dia terima. Ada yang memuji Tuhan karena studinya berhasil. Ada pula karena pekerjaannya sukses atau naik jabatan. Bahkan dalam kekristenan, karena sedih dan duka pun dia akan tetap memuji Tuhan. Dengan demikian, implikasi saat memuji Tuhan berarti kita menjadi pribadi yang mengimani Tuhan sekaligus berterima kasih atas kebaikannya. Ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang saudagar muda yang sangat terkenal di suatu kota di mana ia tinggal. Ia dikenal sebagai seorang dermawan dan berhati mulia karena ia suka memberi bantuan dengan jumlah yang besar. Dia sering memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yang ada di panti asuhan. Ia juga ikut serta menjadi donatur di gerejanya, serta banyak menyalurkan bantuan kepada para hamba-hamba Tuhan dan memberikan ucapan syukurnya kepada Tuhan melalui gereja. Sehingga banyak orang yang hormat dan memberikan pujian kepadanya. Lalu ada seorang petani yang tinggal di kota yang sama, yang juga adalah orang yang suka menolong sesamanya, meskipun dengan cara yang sangat sederhana dan tidak dengan jumlah yang besar. Si petani ini setiap hari Minggu pagi, dia mau memetik hasil kebunnya seperti tomat, sayur, dan tanaman lainnya. Dia membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau dihitung memang dengan nominalnya, sebenarnya nggak ada tandingannya dengan yang diberikan oleh saudagar muda tadi. Itu sebabnya petani tersebut tidak pernah mendapatkan penghargaan dari orang-orang sekitarnya. Hanya sebagian orang saja yang mengingat kebaikannya. Tetapi itu tidak membuat dia untuk berhenti melakukan kebaikan terhadap orang lain. Suatu ketika saat pengadilan Kristus pun tiba, mereka berdua, yaitu saudagar kaya dan seorang petani tersebut, mereka sama-sama menunggu hasil keputusan hakim atas mereka. Lalu saudagar kaya menghadap tahta untuk diadili.
upah apakah yang pantas dia terima? Saudagar itu berpikir semua perbuatan baiknya pasti mendapat nilai yang besar dari sang hakim. Tetapi ketika diuji, semua pekerjaannya hangus terbakar. Lalu saudagar itu protes. Dia mengatakan, "Tapi Tuhan, aku secara rutin memberikan bantuan yang besar kepada anak yatim." "Ya, engkau melakukan hal itu untuk mendapatkan penghormatan," jawab sang hakim dengan tegas. "Aku selalu memberi dengan jumlah yang besar ke gereja dan hamba-hamba Tuhan dan kepada semua pengurus gereja," sahutnya lagi. "Aku tahu, tetapi kamu melakukan itu hanya supaya namamu dikenal di mana-mana dan supaya kamu mendapat pujian dari orang lain." Lalu giliran petani tersebut untuk diadili. Hakim itu menguji pekerjaan dan perbuatannya selama ada di dunia ini. Bahwa semua perbuatan kecil yang dilakukan atas dasar kasih kepada Tuhan dan sesama akan teruji seperti emas murni yang tidak akan pernah hangus terbakar. Perbuatan petani tersebut terbukti dan teruji karena bahan-bahannya adalah emas murni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pelajaran yang cukup berharga yang dapat kita ambil melalui ilustrasi tadi, yaitu tetaplah berbuat baik kepada semua orang tanpa harus dikenal dan dihormati orang banyak, tetapi lakukanlah itu karena kasih yang dari Tuhan. Demikian juga yang mau disampaikan oleh Paulus dalam nats renungan kita hari ini. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kita dapat merasa bangga dengan pencapaian yang kita raih dalam hidup kita, bahwa itu tidak salah. Bahkan itu perlu, terlebih jika pencapaian itu kita raih dengan usaha dan kerja keras serta dengan ketekunan yang kita lakukan. Tetapi jangan sampai berlebihan, dan rasa bangga yang kita miliki, tetapi jangan sampai berlebihan. Karena itu akan membawa kita kepada kesombongan. Hal ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Sebab orang yang kerap memuji dirinya sendiri itu adalah kesombongan. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, belajarlah dari Paulus, seorang hamba Tuhan yang besar, dipakai Tuhan secara luar biasa, namun tidak pernah memegahkan diri di hadapan Tuhan, baik di hadapan sesamanya manusia, dengan menganggap dirinya lebih baik dari semua orang. Tidak sepatutnya kita memuji diri sendiri, namun biarlah pujian itu datang dari Tuhan. Sekalipun kita memuji diri kita tahan uji, tapi biarlah Tuhan yang mengukur kualitas hidup kita. Sebab jika Tuhan yang memuji kita, itu akan terjadi sesuai kebenaran dan kenyataan yang kita alami. Tetapi jika kita lebih sering memuji diri sendiri, akan lebih mudah sekali untuk tergelincir. Walaupun sebenarnya kita menginginkan pujian untuk diri kita, tidak ada mungkin orang yang tidak mau dipuji. Baik itu dari orang yang terdekat kita, dari orang yang kita kasihi, dan dari orang lain. Seperti yang dikatakan Yesus kepada muridnya,
Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dapat kita baca dalam kitab Matius 23 ayat 11 sampai ayat 12. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu membimbing setiap langkah dan perjalanan kami, agar kami tetap bersyukur kepadamu, agar kami tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri kami atas apa yang kami dapatkan dalam hidup ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.